semuanya. Ya, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Siapa yang luar biasa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, terima kasih sebelumnya buat Pak Ketut ya yang sudah memberikan saya kesempatan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan di sini. Juga semua para jemaat-jemaat, Pak Esra Soru juga ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, pada siang hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Temanya hati Tuhan. Ya, supaya kita tahu jadi anak-anak Tuhan harus ngerti hatinya Tuhan seperti apa. Jadi kita bisa membuat hatinya Tuhan itu menggerakkan hatinya Tuhan. Ya. Jadi kalau seperti anak kecil, jadi kita harus seperti anak kecil. Kalau anak kecil ini menyenangkan hati bapaknya, dia nggak perlu minta. Nggak perlu minta, pasti anak ini dibawa ayahnya ke tempat toko mainan atau apa untuk dibelikan. Nggak perlu minta. Kita jadi anak-anak Tuhan tuh kebanyakan kita anak-anak Tuhan ya, orang-orang percaya banyak mintanya ya. Jadi saya kasih contoh, anak saya namanya Shalom ya. Shalom ini kalau ngomong sama saya, papi aku mengasihimu, aku mencintaimu. Tapi kalau dia nggak nurut sama saya ya, nggak taat sama saya, berarti dia nggak ngasih saya. Makanya banyak orang Kristen kan, Tuhan aku mengasihi engkau. Ya benar ya Pak ya. Ya Bu ya, Tuhan aku mengasihi engkau, Tuhan aku mencintai engkau. Tapi bagaimana kita caranya mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan? Kita harus menjauhi larangannya ya, mentaati perintahnya. Itu tandanya kita benar-benar mengasihi Tuhan. Ya, di situ. Ya, kita mau benar-benar sekarang masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, saya kasih judul 3 kunci menggerakkan hatinya Tuhan. Ya, nanti kita mau belajar dari seorang tokoh, ya, tokoh yang tidak dianggap sama orang. Ya, orangnya buta, tahu ya? Orangnya buta, tahu ya? Di Alkitab tokoh yang buta siapa namanya? Bartimeus ya. Kenapa kita harus belajar dari orang yang buta ini? Kenapa kita harus belajar dari orang yang namanya Bartimeus ini? Makanya saya kasih judul 3 kunci menggerakkan hatinya Tuhan. Ya, kita baca, kita buka ayatnya di Markus 10 ayat 46 sampai 52. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Nah, kita mau baca ya, saya rindu untuk kita baca bergantian. Ya, saya baca ayat yang genapnya, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang ganjil. Nanti terakhir kita baca sama-sama, kita aminkan bersama-sama. Ya, di sini judul perikopnya Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika di dengannya itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanlah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan,
Kita mau belajar sama-sama, pulang dari tempat ini nanti kita punya hati untuk Tuhan, ya. Jadi yang saya katakan tadi 3 kunci menggerakkan hatinya Tuhan, ya. Di sini dikatakan ayat yang 46, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Ya, tadi sudah saya katakan tadi, kita mau belajar dari seorang yang buta, namanya Bartimius. Ya, kalau kita lihat orang buta, ya, namanya Bartimius tadi, duduknya di pinggir jalan, tiap hari minta-minta. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian jalan, ya, di pinggiran jalan ada seorang buta, pasti kebanyakan orang memandang sebelah mata. Benar ya? Dipandang sebelah mata. Wah, kalau orang Surabaya bilangnya gak level orang ini, bukan level kita, ya. Tapi di sini Tuhan mau kita belajar dari yang bernama Bartimius ini, seorang yang buta ini. Ya, ayat berikutnya, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ya, tadi kita sudah tahu di sini, ya, Bartimius tadi orangnya kan buta, bener ya? Nah, kok tahu kalau yang lewat itu Yesus? Dari mana taunya dia? Di sini ayatnya dikatakan ketika didengarnya, ya, dari dia mendengar, ya, mendengar Yesus mengadakan mujizat di sebelah sana, dia simpan dalam hatinya. Oh, Yesus ya yang mengadakan mujizat di sebelah sana. Yesus mengadakan mujizat sebelah sini, dia mendengar, dia simpan dalam hatinya. Makanya saat Yesus berjalan di depan dia tahu kalau itu Yesus. Ya, ini orang buta, dengan mendengar dia bisa mengenali Yesus. Jadi kita dapatkan kunci yang pertama. Tadi saya akan janjikan 3 kunci ya, Bu ya. Kunci yang pertama, kenalilah Tuhan Allahmu secara benar. Ya, kenalilah Tuhan Allahmu secara benar. Ya, Tuhan kita siapa? Tuhan Yesus. Nah, bagaimana cara kita mengenal Tuhan kita secara benar? Bagaimana? Ada yang tahu? Bagaimana cara kita? Kenapa, Bu? Banyak mendengar firman Tuhan. Banyak mendengar firman Tuhan. Ada yang lain? Kenapa, Pak? Memuji dan menyembah Tuhan. Ada yang lain lagi? Ada yang lain lagi? Mendengar suara, banyak macam-macam ya. Nah, yang pertama kita harus punya waktu buat Tuhan. Ya, bagaimana cara kita mengenal Tuhan kita secara benar? Kita harus punya waktu kita sama Tuhan, waktu intim kita sama Tuhan, waktu teduh sama Tuhan terutama. Ya, kita satu hari ada 24 jam. Masa kita nggak bisa meluangkan 2 jam saja atau 1 jam saja buat Tuhan, ya, doa teduh. Siapa yang di sini rajin doa teduh ya? Ada? Jam berapa, Bu, biasanya, Bu? Doa teduhnya? Jam 3. Jam berapa, Bu? Kalau sekarang saya agak siang, Pak. Agak siang. Masih pagi-pagi, tapi tetap punya waktu. Oke, siap. Jadi biasanya gereja-gereja ada mengadakan doa fajar, doa pagi. Ya, itu kan ada ayat yang diambil di sini, pagi-pagi benar Yesus pergi ke tempat yang sunyi. Ya, di situ dia berdoa. Ya, makanya gereja-gereja ada yang mengadakan doa fajar. Ya, kita kalau doa teduh biasanya kalau saya jam 4 pagi. Pokoknya itu udah alarm sendiri, jam 3:30, jam 4 bangun sendiri.
nggak perlu pakai alarm kalau kita memang benar-benar tiap hari punya saat teduh sama Tuhan. Jam 3:30, jam 4 udah bangun sendiri. Jadi di situ kita harus punya waktu teduh sama Tuhan, waktu intim kita sama Tuhan. Ya, jadi kita punya waktu teduh jadi makanya Bapak Ibu kalau bangun tidur jangan langsung bangun ya Bu ya. Ya, langsung yang ibu-ibu ini ke dapur masak ya. Punya waktu teduh dulu sama Tuhan. Nah, bapak-bapak juga kalau bangun pagi jangan langsung bangun ke teras, Bu bikinin kopi, bikinin teh. Nah, biasanya kebanyakan seperti itu. Harus punya waktu teduh sama Tuhan. Ya, sebelum kita berdoa sama Tuhan, waktu teduh pujian penyembahan tadi, ya. Bapak tadi bilang memuji dan menyembah Tuhan. Nah, di situ kita harus punya pujian menyembah Tuhan. Suara kita nggak bagus, nggak masalah, Tuhan nggak melihat suara kita. Ya, memuji menyembah Tuhan. Setelah itu kita bisa berdoa saat teduh kita sama Tuhan. Ya. Jadi kita punya waktu teduh. Caranya kita mengenal Tuhan kita secara benar. Punya waktu intim sama Tuhan. Ya. Jadi sama seperti suami istri, kalau nggak intim, nggak sama-sama, nggak ngerti istrinya seperti apa, suaminya seperti apa. Tapi kalau punya keintiman, pasti ngerti, oh istriku seperti ini, suamiku seperti ini. Sama kita seperti Tuhan. Kalau kita intim sama Tuhan, kita akan ngerti hatinya Tuhan. Ya, itu tadi yang pertama. Kenalilah Tuhan Allahmu secara benar. Ya, kenalilah Tuhan Allahmu secara benar dengan punya waktu intim sama Tuhan, punya waktu teduh sama Tuhan. Ya, selain itu ada lagi, ibunya tadi bilang ya, baca firman Tuhan. Ya, siapa yang sering baca firman Tuhan sudah khatam dari Kejadian sampai Wahyu? Ada? Udah berapa kali Bu? Tidak terhitung karena 1 tahun harus selesai Kejadian sampai Wahyu. Ya luar biasa Bu. Jadi Kejadian sampai Wahyu habis. Jadi kalau kita ngerti Kejadian sampai Wahyu, kita itu ada benang merahnya. Ya, yang diceritakan di situ siapa? Ya, jadi yang diceritakan adalah Yesus. Kita tahu. Jadi kalau kita punya masalah, kalau kita baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, kita ngerti semuanya ayat-ayat itu. Kalau ada masalah, yang keluar firman-Nya itu. Yang keluar firman Tuhan itu. Ya. Jadi kalau kita punya masalah, kita tidak akan menyalahkan Tuhan. Kebanyakan orang-orang kalau punya masalah nggak baca kitab suci, nggak baca Alkitab. Wah, Tuhan, hidupku kok seperti ini. Kenapa aku seperti ini? Tapi kalau kita baca firman Tuhan, kita akan ngerti hatinya Tuhan. Kita nggak akan pernah nyalahkan Tuhan. Ya, nggak akan. Makanya kenalilah Tuhan Allahmu secara benar. Ya, dengan yang pertama punya waktu teduh sama Tuhan. Yang kedua baca firman Tuhan. Amin. Jadi satu kunci sudah kita dapatkan. Diingat-ingat ya. Kenalilah Tuhan Allahmu secara benar. Ya, kita lanjutkan lagi. Di sini ayat yang ke-48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Ya. Di sini setelah kita tadi dapatkan kenalilah Tuhan Allahmu secara benar. Ya. Yang kedua, ini kuncinya. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Pantang menyerah. Kunci yang kedua. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, tetap pantang menyerah. Ya, di sini banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanlah aku." Kita masing-masing pasti punya pergumulan, punya masalah. Benar ya? Ada yang nggak punya masalah di sini? Ada? Kalau nggak punya, maju ke depan, saya doakan supaya punya masalah. Kita nggak usah cari masalah, masalah pasti datangi kita. Ya, semua orang pasti punya pergumulan, punya masalah.
Jadi di sini Bartimeus ini juga punya masalah. Nah, dia di sini dikatakan dia berserunya cuma sama Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian punya masalah, berserulah cuma sama Tuhan. Jangan sama tetanggamu. Ya. Jangan sama teman sepelayananmu. Dikira teman sepelayananmu itu aduh, banyak kita mengapa kejadian-kejadian satu gereja, teman sepelayanan, ya kesana kesini pelayanan bareng-bareng, tapi kita nggak ngerti. Kita ngomong sedikit dibumbui ya Bu ya, dibumbui jadi lagi, jadi gosip, digosok tambah sip, ya. Nah gitu. Jadi kalau kita punya masalah, kita punya pergumulan, berserunya cuma sama Tuhan saja. Belajar dari Bartimeus, berseru cuma sama Tuhan saja, ya. Jangan berseru sama tetanggamu, jangan berseru sama teman sepelayananmu. Kadang-kadang kita punya yang sekarang ini ya bestie ya. Wah, kalau orang-orang bilang bestie, wah, curhat sama bestinya. Kadang kita pun nggak ngerti bestie kita seperti apa, ya. Di sini dikatakan dia berseru cuma sama Tuhan, Bartimeus ini. Nah, nanti kita akan lihat perlahan-perlahan kalau kita nuruti Tuhan, ya. Kita orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Kalau mau ikut Tuhan itu ada aturannya, ya. Ikut Tuhan itu ada aturannya. Enggak seenaknya sendiri. Kita hidup di dunia pun itu juga ada aturannya. Ya, nah contoh, kalau saya pergi ke rumahnya Pak Ketut, ya, masa saya langsung masuk ke rumahnya Pak Ketut, nyelonong masuk, kan nggak mungkin, ya kan? Ada aturannya. Saya masuk ke rumahnya Pak Ketut, shalom Pak Ketut, ya, tak ketok pintunya kalau belum keluar. Kalau nanti Pak Ketut keluar, shalom Pak. Nah, lepas sepatu atau lepas sandal, baru bisa masuk rumahnya. Nggak asal nyelonong. Makanya hidup di dunia pun ada aturannya. Ya, ikut Tuhan itu juga punya aturan. Nggak sakarepnya kita sendiri. Ya, kalau kita ikut aturan mainnya Tuhan. Nah, nanti dari pertama tadi ya, yang saya jelaskan 3 kunci menggerakkan hatinya Tuhan. Ya, yang pertama tadi kuncinya apa? Ingat? Kenalilah Tuhan Allahmu secara benar. Kunci yang kedua, barusan loh tadi, pantang menyerah. Ya, 2 hal tadi. Ya, 2 hal tadi ini kita lakukan, kita nanti bisa lihat apa yang terjadi. Ya, kita baca selanjutnya ayat yang ke-49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Ya, 2 hal tadi kita lakukan. Mengenal Tuhan secara benar, pantang menyerah. 2 hal ini loh kita lakukan. Di sini ada respon dari Tuhan. Responnya apa? Yesus berhenti. Enggak hanya berhenti di sini ya, dikatakan. Yesus berhenti dan berkata, panggillah. Dia ini siapa? Bartimeus. Panggillah Bartimeus. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Ayat sebelumnya, ya, ayat sebelumnya. Coba dibuka ayat sebelumnya ya. Nah. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Bayangkan, waktu dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanlah engkau. Orang-orang di sekitarnya, diam, diam. Tapi setelah cuma dia berseru sama Yesus. Tadi lanjut ayatnya 49. Orang-orang yang tadi bilang, diam, ya, nggak suka sama kita. Kalau kita dekat sama Tuhan, di sini dikatakan, mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu,
berdirilah, Ia memanggil engkau. Bayangkan kalau kita ikut Tuhan, ikut aturannya Tuhan, ya, berserunya cuma sama Tuhan saja. Orang-orang tadi yang nggak suka sama kita, ya, diam. Sekarang kuatkan hatimu, berdirilah, Ia memanggil engkau. Ikut Tuhan enak loh sajanya, ya, bener ya. Nah, ikut Tuhan enak. Kadang-kadang kita yang cuma bandel itu kitanya, bener ya, Bu ya. Nah, contoh ya, saya pernah berkali-kali memberikan contoh kalau khotbah. Manusia ini seperti anjing, ya Pak ya. Nah, waktu tuannya ini membawa anjing, ya, kalau nurut ikut tuannya jalan, enak ya Bu ya. Tapi kebanyakan anjing ini kan lihat kanan, lihat kiri. Ada sesuatu yang menarik, dia mau ke sana. Sama tuannya pasti ditarik. Ditarik ini lehernya sakit apa enggak? Lah itu. Kebanyakan orang-orang tuh kita ini seperti ini. Ikut Tuhan sajanya enak, nah, ikut aja. Ya, ditarik sama Tuhan. Tapi kebanyakan kita masih lirik sana, lirik sini. Oh, itu bagus ya. Nah. Jadi kita ini kadang-kadang yang bandel. Kalau kita ikut Tuhan benar-benar, enak-enak hidup kita. Ya. Nah, jadi kayak tadi Bartimius ini, dia cuma berseru sama Tuhan, anak Daud kasihanlah aku, walaupun orang-orang sekitarnya nggak suka sama kita. Akhirnya orang-orang itu tadi bilang, kuatkan hatimu, berdirilah, Ia memanggil engkau. Ya, 2 hal tadi sudah kita lakukan, ya, cuma 2 loh barusan. Tadi saya janjikan 3 ya Bu ya, 3 kunci ya. 2 hal kita lakukan. Yang pertama tadi apa? Kenalilah Tuhan Allahmu secara benar. Yang kedua, pantang menyerah. 2 hal tadi kita lakukan, ada respon dari Tuhan. Tuhan Yesus berhenti, lalu ngomong, panggillah dia. Bukan hanya itu, orang-orang sekitarnya juga punya respon sama kita. Ya, oke, kita lanjutkan lagi ya. Ayat ke-51. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Nah, tadi kita lakukan 2 hal tadi. Kenalilah Tuhan Allahmu secara benar, pantang menyerah. Ada respon dari Tuhan Yesus. Ya, ada respon dari Tuhan Yesus. Oh, tadi ini ya, Bu ya. Ayat 50-nya belum ya? Nah, kelewatan 50-nya. Oke, 50. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Jadi tadi setelah kita lakukan 2 hal tadi, mengenal Tuhan secara benar, pantang menyerah, ada respon dari Tuhan. Ya, Yesus berhenti, Yesus memanggil. Ya. Nah, kalau Yesus punya respon, kita harus juga merespon. Benar ya, jangan cuma diem saja. Kadang orang-orang Kristen ya, banyak-banyak anak-anak orang percaya ini cuma doa diem gini. Nah, ada bagiannya Tuhan, ada bagiannya kita. Enggak cuma doa nanti ada sesuatu yang jatuh, blek, enggak ada kayak gitu. Ada bagian Tuhan yang harus Tuhan kerjakan, ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Nah, di sini Tuhan merespon, di sini Bartimius juga merespon. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ya, dia ini kan pengemis, duduk di pinggir jalan. Waktu Yesus manggil dia langsung berdiri, menanggalkan jubahnya, dia pergi mendapatkan Yesus. Luar biasa responnya Bartimius. Bagaimana dengan kita? Kalau kita dipanggil sama Tuhan, ya, nah, contoh di RCC seperti ini, ada ibadah di RCC seperti ini, bagaimana respon kita? Nah, responnya kita bagaimana? Apakah, aduh Pak, bentar Pak, saya capek habis pulang kerja Pak,
Aduh Pak, anak saya rewel Pak. Oh ini lagi ngurusi ini. Apakah respon kita seperti itu? Apakah kita langsung, ya siap, aku mau berangkat, mau ibadah. Nah, bagaimana respon kita terhadap Tuhan? Kalau Tuhan sudah merespon, kita pun juga harus punya respon sama Tuhan. Ya, ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ayat 51. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Wah, luar biasa. Ya, di sini kita lakukan dua hal tadi. Nanti pulang dari tempat ini ya Bu ya, Bapak, Ibu, Saudara, pulang dari tempat ini lakukan dua hal tadi. Jadi pelaku firman, mengenal Tuhan kita secara benar, pantang menyerah. Ya, ada respon dari Tuhan. Yesus ngomong, panggillah dia. Kita harus juga punya respon sama Tuhan. Di sini Yesus ngomong, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ikut Yesus enak loh Bu, Pak. Ya, nggak perlu minta, ditawari ini. Mau minta apa ditawari Bu, Pak? Enak minta apa ditawari? Nah, enak ditawari. Nggak perlu orang ngoyo-ngoyo doa, Tuhan aku minta. Nggak perlu, ini ditawari sama Tuhan. Orang Surabaya bilang, awakmu njaluk apa? Nah ini loh, apa yang ku kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Kamu minta apa? Ikut Tuhan loh Bu ya, doa tadi kita lakukan loh. Tuhan ngomong gitu cuma sama kita, minta apa? Nggak perlu kita ngoyo-ngoyo doa. Wah, nggak perlu. Tapi ini punya aturannya, ikut Tuhan itu. Ya. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku dapat perbuat bagimu? Bu, kalau Yesus datang sama ibu tanya, Bu minta apa? Ibu minta apa Bu? Selalu bersama Tuhan aja. Kenapa Bu? Selalu bersama Tuhan aja. Selalu bersama Tuhan. Kalau bapaknya minta apa Pak? Ya. Bingung Pak ya? Penyertaan Tuhan. Wah. Pak Ketut minta apa Pak kalau Tuhanan Pak? Oh, banyak, jangan diborong semua Pak. Ibu kalau datang Tuhan ditanyai minta apa Bu? Penyertaan Tuhan. Nah, kita belajar dari orang yang namanya Bartimius ini. Ya, Yesus saat datang dia bilang, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ya, Bartimius menjawab di sini, orang buta itu, ya jawab orang buta itu, Rabuni. Rabuni itu bukan rabun ya, tapi supaya dia minta untuk dapat melihat. Ya, jadi kita belajar dari yang namanya Bartimius. Yang saya katakan tadi. Tuhan menyuruh kita belajar dari orang buta. Dia minta sesuatu yang penting di dalam hidupnya. Jadi kalau Tuhan datang sama kita, jangan minta yang, aku minta kaya Tuhan. Minta sesuatu yang penting di dalam hidupmu. Minta sesuatu yang penting. Kita belajar dari Bartimius. Dia minta sesuatu yang penting di dalam hidupnya. Nah, saat Bartimius ini ditawari Tuhan minta apa? Dia bisa jawab, Tuhan aku mau jadi orang kaya. Bisa enggak? Bisa. Tapi percuma dia jadi orang kaya, tapi dia buta. Enggak bisa nikmati kekayaannya. Benar ya? Nah, dia minta Tuhan aku minta mobil. Dikasih enggak? Dikasih. Tapi percuma dia buta, enggak bisa nyetir. Ya. Makanya dia minta sesuatu yang penting di dalam hidupnya. Dia minta supaya bisa melihat. Jadi di sini kita belajar sama-sama minta sesuatu yang penting di dalam hidupmu. Ya, kalau Tuhan menawari, kamu minta apa? Mintalah sesuatu yang penting di dalam
hidupmu, ya. Dua hal tadi sudah kita dapatkan. Ada respon dari Tuhan, ya. Yang pertama tadi apa kuncinya? Kenalilah Tuhan Allahmu secara benar. Yang kedua, pantang menyerah. Dua hal kita lakukan, kita dapat respon dari Tuhan, ya. Respon orang-orang sekitar juga, tapi kita juga punya respon juga sama Tuhan, ya. Sekarang kita baca ayat yang terakhir, ya. Ayat yang terakhir ini ayat kesukaan jemaat ya Bu ya. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Kunci yang ketiga, punya iman yang besar sama Tuhan. Ya, apapun permasalahanmu, apapun pergumulanmu, pokoknya melok Yesus. Banyak orang yang nggak kuat ikut Yesus, ya, punya masalah yang besar, punya pergumulan yang besar, akhirnya meninggalkan Yesus. Tapi di sini dikatakan, Yesus ngomong, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, dikatakan lagi, pada saat itu juga melihatlah ia. Yesus kalau mengadakan mujizat itu nggak nunda-nunda, ya, sembuh langsung sembuh. Pada saat itu juga dikatakan, ya, melihatlah ia. Nah, makanya kalau kita sakit, jangan pergi ke dukun, ke orang pinter. Iya Bapak, ya, siapa yang pernah ya ke dukun orang pinter ya? Nah, karena gini ya, kita ditipu sama iblis. Kalau seandainya tangan kita sakit, ya, kita pergi ke dukun atau orang pinter untuk menyembuhkan tangan kita yang sakit ini, hilang, tapi itu dipindahkan ke tempat lain, ya, nanti bisa dipindahkan ke punggung kita, ke perut kita. Nanti kalau sudah waktunya, penyakit itu semakin parah. Tapi kalau Tuhan Yesus, kalau kita minta sama Tuhan Yesus, mujizat, sembuh, selesai. Nah, makanya kalau punya permasalahan, punya pergumulan, berserunya cuma sama Yesus. Sembuh, pasti sembuh. Ya, di sini. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia, Bartimius, mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Banyak orang kalau doanya sudah dikabulkan sama Tuhan, permintaannya sudah dikabulkan sama Tuhan, sayonara Tuhan, biasanya seperti itu. Nggak ke gereja lagi, ya, nggak ibadah lagi, biasanya seperti itu. Tapi di sini Bartimius, ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Dia tetap ikut Yesus. Ya, apapun keadaan kita, jadi kita harus punya iman yang besar sama Tuhan. Saat kita punya iman yang besar sama Tuhan, hidupmu akan luar biasa sama Tuhan. Amin. Diberkati firman Tuhan. Amin. Ya, 3 kunci menggerakkan hatinya Tuhan. Ya, kunci yang pertama, kunci yang kedua, kunci yang ketiga. Wah, luar biasa, jemaat RCC ya Pak ya. Hafal langsung Pak. Jadi yang khotbah ini senang Pak. Jadi nggak ada yang ngantuk ternyata di sini Pak. Luar biasa semua ya. Saya tutup khotbah saya dengan kesaksian. Ya, tadi kan ada kesaksian Bu ya. Nah, saya punya kesaksian. Ya. Saya pernah usaha ya membuat coklat. Ya Bu ya. Tahu ya coklat ya? Ya, coklat. Itu saya kerjakan waktu cuma season saja. Idul Fitri, Natal, Tahun Baru, Sinja, Valentine. Jadi kalau Natal, coklat itu bernuansa Natal. Kalau Idul Fitri, saya kasih nuansa Idul Fitri, Natal, terus Sinja kasih
model-model Sinja. Kalau nanti Valentine, yes, hati-hatian seperti itu. Nah, suatu ketika dipesan sama sebuah toko, ya, waktu itu pas Lebaran, ya, memesan coklat saya ini 1 mobil box. Wah, luar biasa, seneng saya. Dan waktu itu memang penyertaan Tuhan dalam usaha saya itu luar biasa, ya. Saya punya pegawai untuk mengerjakan coklat-coklat saya juga. Cuma resep rahasia coklatnya itu saya yang pegang. Jadi nanti tinggal cetak-cetak itu pegawai-pegawainya. Nah, setelah itu kirim semua ke toko. Beberapa saat saya ditelepon sama toko tersebut. Ya, ditelepon. Ini coklatmu kok kayak gini sih? Nah, pegawai saya ternyata salah memberikan expired date. Ya, tahu ya. Kedaluarsa itu di toples bawahnya. Ketumpuan double dia ngasihnya. Kedobelan. Jadi saya bikin kotak kayak ke luar negeri itu kan ada kotak paket ya. Saya isi 4 toples, macam-macam bentuknya, nuansanya. Ya. Nah, kenapa AI gitu? Wes kamu kesini yo, gak coklat-coklatan lagi. Wih, 1 mobil box dikembalikan. Rasanya, tapi anehnya waktu itu karena saya intim sama Tuhan, dekat sama Tuhan, ya, nggak ada rasa deg-degan atau rasa khawatir, nggak ada. Saya mandi sambil nyanyi-nyanyi memuji Tuhan, naik motor menuju toko tersebut sambil nyanyi sambil nyanyi. Sampai toko itu, ya, sampai toko itu, AI-nya 2 AI yang punya toko itu sudah di depan pintu, dan pegawai-pegawainya sudah ngangkuti masuk ke mobil box saya. Coklat-coklat yang tadi udah diturunkan, lah kok anehnya ya, saya pikir itu juga aneh. 1 mobil box coklat yang banyak itu, loh kok yang diambil contohnya itu, kok pas expired date-nya yang double. Aneh ya Pak ya, buat saya itu aneh. Kok aneh dilihat expirednya itu double, dan itu yang buat 2 AI-nya ini memutuskan untuk nggak lagi coklat-coklatan. Nah, udah. Waktu saya masuk di toko itu, dikasihkan langsung ke saya, ini kan udah nggak coklat-coklatan lagi. Saya tuh cuma terdiam megang parcel coklat saya itu. AI-nya yang 2 ini pergi meninggalkan saya di kasir. Nah, waktu saya termenung, terdiam megang coklat ini, ada suara, ya, saya yakin itu Roh Kudus yang ngomong sama saya. Bukaan coklatmu, incipno ke AI-nya. Itu di telinga saya. Langsung tak buka, solasinya tak buka semua, tak samperin lagi AI-nya. AI, incipono coklatku, kayak gitu. Apa sih gitu? Gak usah, incipono AI. Diincipi sama dia. Enak itu coklatmu, balik lagi. Yang masuk lagi di mobil box, dikembalikan lagi di toko lagi. Saya masih langsung, wah, luar biasa Tuhan. Jadi kalau kita punya intim sama Tuhan, ya, 3 kunci tadi, intim sama Tuhan. Yang keluar saya waktu ada masalah, nggak khawatir. Firman itu saya nyembah, memuji, nyanyi sama itu aja. Jadi kalau kita anak-anak Tuhan percaya, kenalilah Tuhan Allahmu secara benar tadi itu, ya. Punya waktu teduh sama Tuhan, waktu intim, baca Alkitab, itu. Lagi ya, lagi. Waktu saya bikin coklat, beberapa hari bikin, ada ratusan coklat, saya punya tempat sendiri, ya, khusus AC untuk mendinginkan coklat ini. Beberapa waktu ini kok tumben tokonya ini nggak ada yang ngambil, saya gitu, nggak ada yang ngambil. Malam itu saya masuk ruangan itu, saya doa sama Tuhan, ya. Orang kayak kalau saya punya pengertian sendiri, kayak kedanan sama Tuhan, ya, gila sama Tuhan. Saya doa sama Tuhan,
tak pegangi coklat itu satu-satu, tak pegangi dalam nama Yesus. Besok pagi jam 7 pagi ditelepon sama yang punya toko, Hen, coklatmu ada berapa? Ada 300-an kalau nggak salah, kirim semuanya. Luar biasa. Kalau apa ya namanya, cerita tentang mujizat-mujizatnya Tuhan, wah nggak ada habisnya Pak, kalau kita benar-benar ikut aturannya Tuhan ya. Jadi saya kasih mula-mula saya dulu orang Katolik ini Bu ya, jadi keluarga saya Katolik semua. Waktu SMA cuma satu, waktu saya suka baca Alkitab, satu ayat yang berkenan di hati saya, satu ayat itu tak cari kemana, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya dahulu, ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu waktu SMA saya itu dapat ayat itu. Cari kerajaan Allah ini di mana saya nggak ngerti, ya. Saya rajin ke gereja. Waktu Katolik itu saya rajin ke gereja. Mau masuk ke gereja, saya ke Gua Maria dulu untuk berdoa. Ibadah, pulang ke Gua Maria. Di rumah ada namanya novena, rosario, tak lakuin semuanya Pak. Hari-hari biasa ya, saya pergi ke Gua Maria, ke altar untuk doa. Kurang apa saya? Kalau jadi, mungkin Tuhan tuh melihat hati ya itu Pak ya, lihat hati. Sampai suatu ketika, waktu saya berdoa malam jam 12 malam ya Bu ya, jam 12 malam, 10 menitan saya berdoa, kok ada apa namanya bayangan, kok ada orang yang berdiri di depan saya. Di depan saya ini kok ada yang berdiri. Ternyata tak buka, Tuhan Yesus berdiri di depan saya. Berdiri, tangannya terbuka gini sama saya, nggak sampai 1 meter jaraknya. Saya udah nggak bisa, kayak orang nggak bisa ngomong, nggak bisa berkata-kata saya. Tangan kanannya pegang sini saya, dipegang sini saya. Wah, saya nggak pernah merasakan hal ini. Sukacita, damai sejahtera yang luar biasa. Air mata itu nggak bisa tak bendung, keluar sendiri. Sampai lihat itu buruk semua, karena air mata keluar semua. Tuhan nggak ngomong-ngomong apa-apa sama saya, cuma pegang beberapa detik, setelah itu hilang. Setelah hilang, wah saya itu kayak orang tuh yang haus sama Tuhan, Bu ya. Saya ke menara doa itu jam 7 pagi, pulang ya, jam 9 pagi ke menara doa lagi. Karena saya usaha sendiri ya Bu ya, untungnya nggak ikut orang. Jam 12 siang, nanti jam 5 sore, jam 7, jam 12 malam. Wah, saya nggak mikirkan waktu, yang penting saya pengen ketemu Tuhan ya. Awal-awal saya itu kasih mula-mula sama Tuhan, sampai akhirnya itu posisi saya ada di Jawa Tengah waktu itu. Sampai akhirnya saya pengen pulang, saya cari sekolah, sekolah. Akhirnya saya ketemu sama Pak Ranto Sari Sihaan. Kalau ya Bapak Ibu kenal, itu guru besar saya, Pak Ranto Sari Sihaan. Dan itu pun kenalnya itu pun juga aneh. Ada di GBI Jiwok saya, Pak Ranto khotbah di situ. Saya datang, tukar-tukaran nomor HP. Senin ya, ikut sekolah saya ya. Ya Pak, saya soalnya lihat Pak Ranto kan juga gini. Ini pendeta siapa ini? Yang saya ngerti kan pendeta-pendeta yang terkenal, lihat di YouTube, Gilbert Omendong ya Pak ya. Siapa ini? Ternyata Pak Ranto ini terkenal Pak. Ya Pak ya, bener ya. Nah, hari Senin saya nggak sekolah, nggak ikut. Senin depannya ditelepon Pak Ranto saya. Duh, Pak Ranto telepon saya gitu. Tak taruh HP saya di kamar, tak telepon, nggak diangkat. Sampai sekitar jam 4 sore, kita teleponan tuh nggak diangkat sama sekali. Saya telepon Pak Ranto nggak diangkat, Pak Ranto telepon saya nggak angkat. Sampai akhirnya jam 5-an itu, mungkin jam 5-an itu baru diangkat. Pak Ranto tanya sama saya, kenapa nggak datang Senin? Masih sibuk Pak kerjaan, alasan situ saya waktu itu. Alasan. Setelah itu datang ya, ya Pak saya datang. Malah tak tinggal tidur Pak. Tak tinggal tidur Bu, beneran.
sekolahnya jam 7 malam. Saya tidur tuh tengkurap, kok di dalam tidur saya itu ada yang bangunin pung saya, ayo sekolah. Saya bangun, saya mandi, cari kelasnya Pak Ranto yang dulu itu tempatnya di GBI Gra Family, Pak. Kelasnya di situ. Saya datang, duduk paling depan, melihat Pak Ranto ngajar. Lah ini yang aku cari pengajarannya. Saya ikut, Bu. 1 tahun saya ikut Pak Ranto, belajar di situ, dikasih kartu evangelis saya. Saya khotbah ke semua gereja, Pak. Pelosok-pelosok ke Bromo. Wah, pokoknya ke desa-desa. Luar biasa. Terus sama Tuhan nggak dikasih itu saja. Saya punya siaran radio sendiri, Bu, di BFM. Kalau dulu pernah dengar siaran namanya Realita, itu siaran saya di BFM, di Sangkakala sampai sekarang. Sampai sekarang saya siaran di Sangkakala. Tuhan penyertaannya benar-benar dibikin naik terus, Pak. Seperti itu. Ikut Tuhan seperti itu. Nah, waktu Tuhan jamah saya, ya. Saya nggak ngerti kalau Tuhan tuh kasih karunia, yaitu menyembuhkan orang sakit sama mengusir roh jahat. 2 hal tadi itu yang saya nggak ngerti ya, Pak ya. Waktu kondisi terdesak, ada anak kecil umur 3 atau 4 tahun itu sakit panas 40 derajat. Panas sekali dia. Nah, saya suruh doakan. Saya nggak ngerti waktu itu awal bagaimana cara doakan. Cuma tak tumpangi tangan saya di keningnya dia sama di dadanya dia. Saya cuma ngomong, Tuhan, bukan karena hebatku, bukan karena kekuatanku, tapi karena semuanya kasih-Mu. Langsung turun panasnya, Pak, Bu. Langsung dingin. Saya langsung merinding waktu itu. Tuhan itu ada. Itu awal saya dapat karunia itu. Dikasih lagi, Pak, ada masalah, ada seorang wanita kena guna-guna. Setiap tangan saya yang kanan ini pegang punggungnya, dia kepanasan. Tak doakan saja, yang guna-guna itu mutah-mutah gitu, Bu. Seperti itu. Terus banyak hal yang kalau kalau tak ceritakan nggak habis-habis. Teman saya, adik kelas, telepon, bisa tolong minta doakan orang tua saya. Sakit apa? Mau operasi jantung, mau di ring. Ngomong gitu. Wis, doakan aja mati ya, wis. Nggak boleh gitu, saya ngomong itu. Kita harus doakan. Nah, saya datang ke sana. Orang itu sudah bengkak semua, udah pakai oksigen, ya, duduk. Saya doakan dia. Biasanya saya kalau mau mengadakan apa-apa khotbah, mesti itu yang saya lakukan pujian dulu, nyanyi pujian dulu. Tiba-tiba Tuhan tuh ngasih saya untuk datangi bapak itu untuk pegang dadanya. Waktu saya pegang ada kayak sesuatu yang ngalir gitu ya, ngalir dari tangan saya ke dadanya bapak itu. Udah selesai, saya pulang. 2 hari saya dikabari sama teman saya, bapaknya sembuh total. Aku main ke rumahnya, bapaknya di pinggir jalan, ya. Loh, Pak kok nggak pakai tongkat lagi? Mau kemana? Mau beli es. Saya sampai luar biasa. Tuhan itu luar biasa. Makanya percaya Tuhan itu ada. Ya. Kalau punya pergumulan, permasalahan apapun, ya, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Punya iman yang besar sama Tuhan. Amin. Ya, diberkati firman Tuhan dan kesaksiannya ya. Amin. Saya minta pemain musik maju ya.